Selamat berjumpa lagi dalam oprek santuy ilmu AC mobil, yaitu sistem pendingin AC mobil. Part yang kedua. Tepuk tangan saudara-saudara. Terima kasih. Merawat sistem pendingin AC mobil. Bagian interior. Pertama, rutin menjaga interior mobil selalu bersih dan bebas debu. Mengatur posisi semburan, suhu AC, dan kecepatan blower sesuai keperluan. Tidak merokok, makan, dan minum, atau membawa apalagi menyimpan barang-barang berbau tajam, misalnya ikan asin, sepatu basah, di dalam kabin mobil. Rutin mengganti AC air filter kotor dengan yang baru. Sebaiknya yang sudah kotor jangan dibersihkan lagi, buang saja. Bijak dalam memakai pengharum mobil. Pilih yang aman untuk AC evaporator, yaitu tidak meninggalkan getah atau gam pada kisi-kisinya. Nyalakan selalu mode cabin air circulation agar kabin tidak bau aneh, cepat berdebu, bau asap kendaraan, serta bau-bauan tidak sedap lain dari luar yang tentunya sangat mengganggu konsentrasi. Selalu berusaha parkir mobil di tempat yang teduh, tidak panas-panasan. Tidak menyalakan AC saat parkir atau ngadem lama-lama. Tapi bila kekerahan, batasi untuk menyalakan maksimal 10 menit. Boleh diulang kembali tiap 45 menit. Selalu mematikan AC mobil terlebih dulu sebelum mematikan mesin mobil. Tidak menyalakan AC secara dadakan, terutama saat mobil sedang melaju kencang. Merawat sistem pendingin AC mobil di bagian eksterior. Rutin menjaga kebersihan kisi-kisi AC kondensor dari endapan debu, lombor, daun-daun kering, sampah-sampah lain, dan sisa-sisa serangga mati yang ketabrak mobil. Tidak sembarangan menerjang banjir karena bisa merusak AC extra fan dan AC magnetic clutch, terutama bagian bearing. Bila rusak, segera saja ganti dengan yang baru. Rutin ganti oli AC kompresor, maksimal 3 tahun sekali. Saat ganti oli ulang, kemungkinan banyak freon yang ikut terbuang, sehingga freon harus diisi ulang dengan yang baru juga. Jangan lupa, pada kesempatan ini, sekalian saja ganti kantong dryer dengan yang baru. Pastikan isi ulang freon baru speknya sama dengan freon sebelumnya. Pada saat cuaca panas ekstrim dan jalanan macet total, tetaplah kekeh berusaha keras untuk tidak menyalakan AC pada posisi maksimum, karena AC extra fan bisa overload sehingga rawan jebol. Saat memanaskan mobil, terutama yang jarang sekali dipakai atau kelamaan nongkrong, maka jangan lupa selalu hidupkan AC juga, agar oli pelemas AC ikut bersirkulasi di dalam sistem, terutama di dalam AC kompresor. Menjaga selalu pembuangan air dari bak evaporator tidak buntu oleh kotoran atau lumut. Dengan menjaga sistem pendingin di bagian interior dan eksterior, maka dapat dijamin AC mobil Anda dinginnya akan awet dan tahan lama. Tahap yang kedua adalah masalah AC mobil, penyebab dan solusinya. Masalah utama pada sistem pendingin AC mobil sebenarnya dapat diringkas tidak jauh-jauh dari 3 hal berikut ini, yaitu pertama,
tidak dingin, ada bunyi kasar atau berisik. Kedua, timbul bau-bauan aneh, timbul gumpalan es, dan timbul semburan kabut putih. Yang ketiga adalah lain-lain. Tahap ketiga, sumber penyebab dan solusinya. 1. Tidak dingin, bunyi kasar, atau berisik. Untuk mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan AC mobil adalah penting untuk menguasai teorinya dulu secara komprehensif, kalau perlu sampai ngelotok. Kemudian, milikilah jam terbang praktek di lapangan secara cukup, serta keterampilan dalam penggunaan alat dan peralatan AC yang relevan dengan mumpuni. AC tidak dingin adalah masalah yang paling umum terjadi. Sumber penyebabnya sangat bervariasi. Jadi, wajar kalau sering sangat membingungkan orang-orang sedunia. Bahkan, kadang menimpa pada orang-orang yang katanya sudah ahli. Karena merupakan sistem tertutup, maka masalah yang terjadi bisa saja saling kait-mengait, sehingga pekerjaan perbaikannya terkesan rumit, bersifat spekulatif, atau untung-untungan, serta sangat melelahkan. Repotnya, penyebab AC tidak dingin, bunyi kasar atau berisik, bisa dari A sampai Z, sehingga harus dimaklumi bila ulasannya lebih panjang. Untuk itu, akan diusahakan bisa diuraikan di sini dengan seringkas mungkin. Kita kembali pada sumber penyebab dan solusi. Kenapa AC tidak dingin, bunyi kasar, dan berisik? Di antaranya yaitu freon habis, disebabkan adanya kebocoran pada part-part AC, yaitu selang-selang, pipa-pipa kondenser, pipa-pipa evaporator, o-ring yang sudah getas. Solusi: cek kebocoran secara total pada part-part AC. Bila bocor, ganti part yang bersangkutan dengan yang baru. Kemudian isi dengan freon ulang yang baru dan pastikan speknya sama dengan yang sebelumnya. Saat isi ulang freon, maka sistem harus divakum dengan benar dan baik, agar tidak ada udara bebas atau udara luar yang terjebak ke dalam sistem. Uap air dari udara bebas akan sangat mengganggu sistem, yaitu mengganggu kerja dari expansion valve dengan timbulnya bekuan es yang mengakibatkan saluran-saluran di expansion valve buntu. AC kompresor trouble disebabkan output tekanan yang kempos, yang ditandai AC akan terasa lebih dingin bila mobil dibawa ngebut. Solusi: servis dulu AC kompresor di bengkel AC terdekat atau langganan, atau bila terpaksa ganti dengan unit yang baru. AC kompresor berbunyi kasar disebabkan gesekan parah dari jeruan-jeruan kompresor akibat oli yang tekor atau habis, atau oli sudah sangat kotor. Solusi: isi ulang AC kompresor dengan oli yang baru, atau bila sudah terlanjur rusak parah, maka terpaksa harus diganti dengan unit baru. Oli AC kompresor bukanlah oli sembarangan, tetapi memiliki spek sangat khusus, sehingga mampu bekerja sempurna dalam sistem pendingin AC mobil. Balik maning pada sumber penyebab dan solusi. AC kompresor tidak mau berputar. Ini disebabkan oleh magnetic clutch yang sudah rusak atau tidak mau engage, tidak mau terhubung dengan sumber tenaga putaran mesin. Solusi: ganti dengan magnetic clutch yang baru.
atau cek kelistrikan magnetic clutch dulu sebelum bertindak. Sebaiknya lihat dulu kondisi di bawah ini. Lihat paragraf kedua dan ketiga. AC magnetic clutch mati, tidak mau terhubung, disebabkan oleh suplai listrik terputus. Solusi: cek kelistrikannya, terutama pada konektor, kabel, sekring, relay. Apakah masih dalam keadaan baik? AC magnetic clutch hidup tetapi tidak mau terhubung atau engage, disebabkan oleh spring plate patah. Clutch body geseknya sudah aus parah sehingga batas kerenggangannya sudah jauh terlampaui. Solusi: ganti AC magnetic clutch yang sudah rusak dengan unit yang baru. Terakhir, AC magnetic clutch berbunyi sangat kasar, disebabkan oleh bearingnya sudah aus dan oblak karena umur, endapan debu dan kotoran, atau karena pernah terendam banjir saat menerjang banjir. Solusi: ganti dengan AC magnetic clutch yang rusak dengan unit yang baru. Balik maning ke sumber penyebab dan solusi. AC kondenser panasnya berlebihan, disebabkan oleh sedotan angin yang terhambat, yaitu sedotan angin yang dihasilkan oleh putaran AC extra fan dan juga electric fan dari radiator. Karena kisi-kisi AC kondenser tersumbat endapan debu, kotoran, sampah-sampah, daun-daun kering, bahkan sisa-sisa serangga mati ketabrak mobil. Solusi: bersihkan kisi-kisi AC kondenser sampai bersih. Kisi-kisi radiator mesin akan relatif bersih karena segala macam kotoran sudah tersaring dulu oleh kisi-kisi AC kondenser yang ada di depannya. AC kondenser panasnya berlebihan, disebabkan oleh putaran AC extra fan yang sudah loyo, yang kadang diikuti bunyi kasar. Lama-kelamaan, bila dibiarkan terus-menerus, AC extra fan ini akan mati dengan sendirinya, atau mati total. Kondisi ini karena AC extra fan pernah terendam banjir, atau pernah overload, akibat sering dipakai ngadem di parkiran dalam jangka waktu yang lama, atau mobil sering mengalami macet total, terutama di hari-hari dengan panas ekstrim. Solusi: ganti AC extra fan yang lama yang sudah loyo dengan unit yang baru. Terakhir, AC kondenser panasnya berlebihan, disebabkan oleh AC extra fan tidak berputar atau mati total. Solusi: cek kelistrikannya, konektor, kabel, sekring, relay, apakah masih dalam keadaan baik. Bila kelistrikannya baik-baik saja, berarti AC fan sudah rusak atau mati, sehingga perlu diganti dengan unit yang baru. Balik maning ke sumber penyebab dan solusi. Tetapi beda topik, yaitu timbul bau-bauan aneh, gumpalan es, dan kabut putih. Kondisi ini tentu saja terjadi di bagian interior. AC outlet kenapa kok menyemburkan bau-bauan aneh? Yaitu bau debu, disebabkan oleh AC air filter yang sudah kotor berdebu tebal. AC air filter yang sudah kotor selain membuat semburan AC kurang dingin, juga bikin kabin cepat sekali kotor berdebu. Solusinya, ganti AC air filter yang baru. AC air filter yang lama jangan dibersihkan lagi, buang saja. Bau apek atau lembab disebabkan oleh jamur yang bersarang di kisi-kisi evaporator dan ducting system karena mobil lama tidak dipakai dan jarang dipanaskan. Solusi: overhaul evaporator dan bersihkan ducting system dengan semprotan AC cleaner sampai bersih
dan bau apak atau lembabnya lenyap. Bau rokok dan bau asing lainnya disebabkan getah dari nikotin rokok, pewangi mobil tertentu, atau sumber-sumber bau lain yang bersarang di kisi-kisi evaporator dan ducting system. Solusi: overhaul evaporator dan bersihkan ducting system dengan semprotan AC cleaner sampai bersih dan bau-bauan lenyap. Kemudian, stop merokok atau makan dan minum di dalam mobil. Selain itu, stop juga menyimpan barang-barang berbau di dalam mobil untuk waktu yang lama. Kembali lagi pada sumber penyebab dan solusi, yaitu timbul bau-bauan aneh, gumpalan es, dan semburan kabut putih. Semburan AC outlet, kenapa kok mendadak loyo dan udara yang disemburkan terasa sangat tidak nyaman, terasa gerah dan kegerah-gerahan. Disebabkan oleh timbulnya gumpalan es pada evaporator karena tingginya tingkat kelembapan di dalam kabin, ditambah pula aliran udara di evaporator yang terhambat oleh kotoran atau getah yang banyak menempel di kisi-kisi evaporator. Solusinya, untuk sementara kosongkan kabin dari para penumpang dan buka semua pintu mobil lebar-lebar agar terjadi keseimbangan kelembapan udara, lalu biarkan agak lama sampai gumpalan es mencair. Bila tindakan di atas tidak berhasil, di mana beberapa saat kemudian timbul gumpalan es baru, maka bersihkan kotoran atau getah yang menempel di kisi-kisi evaporator sampai bersih. Untuk melakukan ini, maka evaporator harus di-overhaul, yaitu dibongkar dari tempatnya agar mudah dibersihkan sampai tuntas. Pada kondisi ini, sebagian besar freon akan terbuang sehingga perlu diisi ulang dengan yang baru. Dan tentu saja setelah overhaul evaporator selesai dan sudah kembali di tempatnya semula. Lagi-lagi sumber penyebab dan solusi, yaitu timbulnya bau-bauan aneh, gumpalan es, serta semburan kabut putih. Semburan AC outlet loyo, tidak sangar dan sekencang semula, disebabkan oleh putaran motor blower yang sudah loyo. Bisa karena motornya sudah lemah atau bearing-bearingnya sudah pada aus atau karatan. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan gumpalan es di evaporator. Solusinya, ganti motor blower yang lama dengan yang baru. Semburan AC outlet mengeluarkan kabut putih. Ini disebabkan oleh adanya udara luar yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam kabin karena ada kebocoran pada ducting system, atau bisa juga mode cabin air circulation dalam keadaan off. Solusi: cek kerapatan penutup buka tutup pemasukan udara luar atau hidupkan mode cabin air circulation, yaitu dalam keadaan on. Terakhir, ketemu dengan sumber penyebab dan solusi. Asik. Tahap ketiga yaitu line. Kenapa? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba lantai interior basah kuyup, serta timbul karat di area lantai. Disebabkan oleh air yang bocor dari bak penampungan air hasil pengembunan di evaporator. Solusi: kuras air dari bak dan bersihkan pipa pembuangan air evaporator dari sumber kotoran, dari sumbatan kotoran atau gumpalan lumut. Demikian problem-problem, sumber-sumber penyebab dan solusi yang terkait dengan sistem pendingin AC mobil yang bisa disusun dan disampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon harap dimaklumi dan dimaafkan.
Good luck. Salam brr, suwecu, suwecu.